satu minggu, pasti semua sukacita dong. Nah, kita sekarang akan memulai ibadah kita sekolah minggu. Ayo semuanya duduk yang manis, karena kita akan memulai ibadah. Coba kakak sapa dulu. Pasukan Kristus, siap! Wah, udah cantik-cantik semua yang di rumah. Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau semuanya duduk yang manis, kita saat teduh sejenak. Amin. Nah, adik-adik, kalau sudah saat teduh, semuanya siapkan hatinya, duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, masuk ruang Maha Kudus. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati setiap adik-adik yang di rumah. Tuhan yang berkati mereka sukacita dan sejahtera Tuhan. Tuhan juga berkati mereka Tuhan agar mereka mau dengar doa Tuhan firman. Tuhan berkati ibadah online kami ini biarlah berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik.
adik-adik, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan doa dan lagu pujian. Nah, kita mau melanjutkan ibadah kita, tapi sebelum itu Kakak Sela mau tanya kabarnya dulu nih buat adik-adik di rumah. Jadi kalau Kakak Sela tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabannya adalah luar biasa, Yesus sudah datang. Yes, yes, yes. Masih ingat ya semuanya ya? Kakak Sela coba, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus sudah sehat. Yes, yes, yes. Nah, oke, semuanya udah semangat. Kita mau angkat lagu pujian lagi dari Terbit Matahari. Semuanya bangkit berdiri, pasukan Kristus. Siap. Walaupun kita bertemunya dalam online seperti ini, tapi kita harus tetap bahagia. Nah, karena kita udah bahagia semuanya, kita mau angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara
Nah, kita masuk di sesi firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, kita mau ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa yang boleh kami terima Bapa. Hingga hari ini Tuhan, Kau masih memberkati kami Bapa, Kau masih memberkati adik-adik sekolah minggu Bapa di rumah mereka masing-masing Bapa. Kami telah menyanyikan puji-pujian Bapa dari pertama hingga saat ini ya Bapa, dan saat ini Bapa kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, Engkau berkati adik-adik kami di rumah Bapa, agar mereka bisa menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman-Mu dan bisa mereka aplikasikan Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turunkan Bapa, Roh Kudus Bapa ke dalam diri hamba Bapa, agar apa yang boleh aku ucapkan Bapa, itulah yang boleh kami sampaikan Bapa kepada anak-anak sekolah minggu Bapa. Ini kami ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk tema minggu ini adalah amanat agung Kristus. Amanat agung Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang judulnya Perintah untuk Memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, untuk tema minggu ini, tadi Kak Christine bilang amanat agung Kristus. Nah, kita mau tahu nih arti dari amanat agung itu apa. Nah, amanat agung itu adalah sebuah perintah atau pesan yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu berarti kita, anak-anaknya. Nah, di sini tadi kan dijelaskan amanat agung itu sebuah perintah. Nah, ada 4 perintah nih yang harus dilakukan oleh para murid-muridnya. Yang pertama, pergilah. Lalu yang kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Dan yang 4, dan ajarlah. Itu ada di ayat, tadi kita ada di ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ada di ayat 19. Nah, tadi kan sudah dibilang tuh tentang perintah. Nah, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu nih menyampaikan berita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita tentang berita tentang Tuhan Yesus. Nah, yang pertama adalah, nah di sini ada nih gambar kerajaan surga, gambar kerajaan surga. Nah, adik-adik tahu nggak sih surga ini tempat tinggalnya siapa? Benar, Tuhan Yesus. Ini tempat tinggal Tuhan Yesus. Di sini adik-adik, di surga ini tidak ada kesakitan, tidak ada namanya sedih, tidak ada yang namanya terluka ataupun apapun itu. Di sini tidak ada. Ini namanya kerajaan surga, tempat tinggal Tuhan Yesus. Di sini adik-adik bisa menikmati hidup yang bahagia, tidak merasakan kesakitan ataupun kesedihan. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana cara kita untuk sampai ke surga untuk bertemu Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Nah, di sini Kakak Christine mau menceritakan tentang cara kita untuk bisa pergi ke surga, untuk merasakan kebahagiaan. Tapi sebelum itu, Kak Christine mau adik-adik buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di situ kan ada tuh dijelaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kalau mau ke surga berarti harus melewati jalan yang benar.
Tapi adik-adik, untuk menuju surga ini ada nih salah satu yang menghalangi. Kira-kira apa? Adik-adik tahu nggak yang menghalangi kita untuk pergi ke surga itu apa? Ada yang tahu? Nah, ini nih yang menghalangi kita untuk pergi ke surga, untuk menikmati hidup yang nyaman dan bahagia. Dosa Kak Christine, dosa adik-adik di rumah, dosa orang tua kita semuanya. Ini yang menghalangi kita untuk hidup nyaman bersama Tuhan di surga. Adik-adik tahu nggak contoh-contoh dosa yang kita telah lakukan itu apa? Yang pertama, bohong. Kak Christine juga pasti pernah berbohong, adik-adik juga pasti berbohong. Yang kedua, menyontek kalau di sekolah, melihat jawaban temennya. Yang ketiga, suka nakal, suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, itu juga perbuatan dosa. Nah, adik-adik, karena dosa-dosa inilah kita tidak bisa berangkat ke surga, tidak bisa merasakan kebahagiaan yang kita pengen dapet ini di surga bersama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana nih cara kita untuk terlepas dari dosa-dosa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi, untuk kita bisa pergi ke surga adalah itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan surganya, meninggalkan surga untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik ingat gak kemarin pas kita merayakan Paskah? Nah, kemarin itu ada tuh kan teman-teman kita yang memperagakan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di situ Tuhan Yesus disalibkan tuh. Ada yang tahu nggak arti Tuhan Yesus disalibkan itu apa? Ya benar, Tuhan Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa Kak Christine, dosa-dosa adik-adik semua, dosa-dosa orang tua kita semua. Nih, Tuhan Yesus datang ke dunia, turun ke dunia, dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Lalu setelah disalibkan, dia dikuburkan dan bangkit dan kembali ke surga. Lalu setelah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit dan melakukan itu semua, apa nih yang kita dapetin dari semuanya itu? Kita mendapatkan sebuah hadiah nih dari Tuhan Yesus, mendapatkan hadiah yang paling terindah. Ada 3 hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3. Yang pertama, hati yang kotor karena dosa. Hati yang kotor karena dosa menjadi bersih. Nih, seperti ini hatinya. Ini perumpamaan hati yang kotor. Terus karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, hati kita jadi bersih nih. Hati kita menjadi bersih, seputih seperti ini. Itu karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Lalu yang kedua adalah jaminan dan penyertaan. Itu bisa kita lihat dari Ibrani 13 ayat 5b. Yang bunyinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini maksudnya adik-adik, aku itu di Alkitab hurufnya besar. Berarti itu artinya Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau itu berarti Kak Christine, adik-adik di rumah, orang tua, adik-adik semua. Itu engkau itu berarti kita semua. Berarti Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Lalu tadi kan ada 3 nih hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi kan baru 2. Yang terakhir, hidup kekal di surga. Kita boleh buka dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini kayaknya udah sering nih kita dengar nih Yohanes 3 ayat 16. Ada yang udah hafal belum? Yohanes 3 ayat 16. Yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kan tadi itu udah kakak sebutin tuh 3. Diingat ya adik-adik, 3 hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, hati yang kotor telah menjadi bersih. Lalu yang kedua, jaminan dan penyertaan. Itu tertera di Ibrani 13 ayat 5b. Lalu yang ketiga, hidup kekal di surga. Kita boleh lihat Yohanes 3 ayat 16. Nah, untuk firman yang boleh kakak jelaskan tadi, Kak Christine berharap adik-adik di rumah boleh bertumbuh, boleh mendapatkan hadiah yang teramat indah dari 3 itu juga dari Tuhan untuk kita semua. Dan Kak Christine mau adik-adik di rumah bertumbuh dalam iman, bertumbuh lagi, semangat lagi dalam gerejanya,
Semangat lagi untuk berdoanya, semangat lagi untuk sekolah minggunya, jangan patah semangat, jangan mau kalah sama malesnya, harus tetap semangat. Belajar lagi untuk berdoa sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan, apapun yang kalian inginkan. Untuk ayat terakhir yang boleh Kak Christine kasih adalah 2 Petrus 3 ayat 18 yang bunyinya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, direnungi firman-Nya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa berdoa dalam segala situasi apapun. Oke, kita tutup firman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu Bapa yang boleh kami dengar Bapa tentang amanat agung Kristus Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan kami Bapa, terlebih Bapa untuk adik-adik kami Bapa, boleh Engkau pakai Bapa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Bapa, menjadi garam dan terang dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Kami serahkan Bapa kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, kehidupan mereka dalam sekolah mereka Bapa, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapa, kesehatan mereka Bapa, apapun Bapa yang menjadi aktivitas mereka Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapa. Engkau mempersiapkan cita-cita yang terlebih baik Bapa untuk adik-adik kami, agar segala sesuatunya baik di mata-Mu Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Markus 16 ayat 15b yang bunyinya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, Markus 16 ayat 15b, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah janji kepada segala makhluk. Jangan lupa dihafal dan dikirim ke grup orang tua ASM GKP Bandar Lampung. Kak Christine tunggu. Adik-adik, gimana tadi yang firman yang sudah kita dengar yang disampaikan oleh kakak kita, Kak Christine. Nah, tadi Kak Christine sudah mengajarkan kita supaya kita percaya sama Tuhan Yesus, supaya kita nanti bisa masuk surga. Nah, kita juga tadi di Kak Christine tidak boleh berbohong, harus jujur ya Dek ya. Nah, untuk merespon firman yang sudah kita dengar tadi, kita mau angkat satu pujian Waktu Tuhan.
persembahan. Nah, persembahannya bisa diberikan kepada orang tuanya. Nanti orang tuanya yang akan menitipkan ke guru-guru sekolah minggu di ibadah dewasa. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagi, Aku Anak Terang. Bersyukur Tuhan kalau minggu ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk melakukan ibadah walaupun dalam keadaan online. Biarlah Bapa, segala pujian yang keluar dari mulut kami itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga tadi telah mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah firman yang boleh diberikan oleh Kak Christine bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, bisa menjadi penyemangat hidup kami ke depannya. Bapa yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing Bapa. Kami mau serahkan adik-adik kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pertumbuhan, perkembangan mereka Bapa dalam pendidikan mereka maupun dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan saat ini. Bagi adik-adik kami yang mungkin sudah mulai lelah, sudah mulai bosan, biarlah Tuhan yang boleh menyemangati mereka, tambahkan lagi semangatnya dalam belajar mereka masing-masing maupun saat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan yang boleh pakai adik-adik kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah sekolah mereka, di tengah-tengah lingkungan keluarga mereka. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan yang berikan mereka kesehatan, Tuhan yang kuatkan mereka agar mereka boleh terus menyemangati kami anak-anaknya. Mereka boleh Tuhan berkati dalam pekerjaannya, biarlah setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka boleh menjadi sumber berkat bagi keluarga masing-masing. Kami juga mau berdoa Bapa yang baik buat guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan yang selalu sertai kami semua, berikan kami kekuatan, semangat dalam melayani, biarlah kami boleh semakin merendah Bapa, semakin giat lagi dalam pelayanan kami di gereja ini, khususnya sekolah minggu. Berkati juga tim IT Bapak yang selalu menemani kami, menjadi rekan kerja kami. Kiranya Tuhan juga yang berkati mereka dalam pendidikan mereka yang masih menempuh pendidikan. Biarlah Tuhan yang selalu sertai setiap kerjaan apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya itu boleh berhasil. Kami juga berdoa Bapak pagi ini untuk bangsa kami. Biarlah Bapak yang selalu berkati sertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami yang percaya bahwa damai sejahtera turun atas bangsa kami.
Meskipun saat ini kami masih terus Bapak berjuang untuk melawan virus corona, kiranya Kau yang kuatkan kami Bapak. Kami yakin bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin juga bahwa virus ini akan boleh segera pulih dari bangsa kami, dan Tuhan boleh terus ingatkan kami supaya kami sebagai masyarakat boleh terus memperhatikan, mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang selalu takut akan Tuhan, biarlah juga berkat Tuhan boleh tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, sebelumnya bukan dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat Bapak, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Marilah sama-sama kita ucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dan dibuat videonya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Shalom. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah dengan Tuhan segenap hatimu, janganlah bersandar dengan pengertian kamu sendiri. Amin. Halo semuanya, selamat malam. Ini ayat hafalan kita. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Hai semuanya, selamat malam. Ini ayat hafalan AB. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. pendirian. Amin. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekali minggu. Ini ayat hafalan saya, Venita. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terima kasih. 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan saya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pendirianmu sendiri. Amsal
pengertianmu sendiri. Amin.